سبحانه وتعالى بحمد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك اشعاث العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبئ العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم. زد شرفي يا رب، زد شرفي يا رب، يا ربك الله والتعظيم ورفعته ومهابته ورضاه وسلم ورد الله تبارك وتعالى وزي الفخر عليه والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم صفاء لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا والله يسعى الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله واسع والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. حياكم الله جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. Innallaha la yudhi'u man ajra ahsanu amala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhidukum bi an la ilaha illallah wa nashhidukum bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du usini wa iyyakum bi an tattaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an tujaddidu imanakum bi kasrati qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wa an tuksiru salata wa salamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin. Kita sama memohon kepada Allah, orang tua kita di Masjid Jami Al-Mujahidin, guru-guru kita, semua yang hadir, tentunya kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan Ustaz Hanan, kita mengaminkan seraya kita memohon orang tua kita, Allah berikan kesehatan yang paripurna, Allah berikan kesempatan lebih lama beribadah bersama kita, sehingga Allah segerakan, Allah pulihkan kesehatannya untuk kemudian semua yang sudah diupayakan di Masjid Jami Al-Mujahidin ini menjadi mizanil hasanat, catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita yang hadir min ahlil ilmi, orang yang dianugerahi oleh Allah keilmuan. Dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar langkah keberagamaan kita. Yang sudah tiada, Allah majma'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang soleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin dan orang-orang yang benar, wa hasuna ulaika rafiqa, mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Yang sehat, segar bugar DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, Ustaz Saiful beserta jajaran staf-stafnya, juga seluruh orang tua kita yang alhamdulillah masih sempat bersemai dengan kita, Bapak Haji Mahfuz Arfad dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah turunkan rahmat kepada kita dan Allah berikan kita kemanfaatan ilmu dan hidup sehingga Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila mana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyaykhina wa khususan almarhum summa ila almarhumah summa almarhum summa almarhumah wa min furu'ihim wa ansabihim wa afradihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di halaman 67 di baris yang ketiga dari atas pada makalah ke-16. Ketemu?
Alhamdulillah. Disebutkan oleh Imam Nawawi, anallaha yataghammadih rahmah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ghaziri ulumihi wa husni adabi. Allah curahkan rahmatnya kepada Imam Nawawi dan sampai kepada kita yang membaca kitabnya dan membahas ilmunya. Amin. Qala al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Di pesan yang ke-16 dari bab ke-10 ini dituliskan oleh Imam Nawawi terkait Hasan al-Basri. Lahir di Madinah, wafat di Basrah, Irak. Kira-kira jauh apa dekat itu? Kita pun pagi ini sama mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Boleh jadi di rumah, waya gini kan enak ngebungkel. Sholat jamaah menjadi sah, sendiri pun menjadi sah. Tapi kita pilih hidup kita pagi ini melangkah memenuhi panggilan keimanan, keislaman, dan ihsan. Maka Allah pilih kita sebab untuk bangun subuh ada di Masjid Al-Mujahidin ini bukan perkara mudah. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kitanya udah wafat, kitanya udah mati, kitanya udah nggak inget papa. Tapi ba'dama amatana, Allah kembalikan kehidupan kita, dan setelah kembali hidup kita, kita milih. Kan kita bisa milih. Nih Sabtu pagi begini kan orang-orang udah sampai puncak. Udah sampai Dieng. Nih kita, alhamdulillah subuh ini ada di Masjid Al-Mujahidin. Kenapa ada di Masjid Al-Mujahidin? Karena orang gablek duit. Makanya ada di mari. Oh, bakal lagi megang duit banyak mah orang ada di mari. Ya, dikit-dikit ngirim ke grup RT. Oh, OTW gitu. Ya, no, ngopi. Padahal mah ngopinya mah sama. Cuman maksudnya dia mau nunjukin gunungnya. Mau nunjukin pemandangannya, bukan kopinya, bukan. Kopinya mah sama, dia juga yang 2.000 tuh. Sama ya. Yang kagak gablek duit itu rahmat. Bukannya kita nggak gablek duit, Allah nggak sayang sama kita, bukan. Tapi Allah memilih rahmatnya lewat kita nggak gablek duit. Tadi saya subuh di WA 669 belum ketemu Ji. 554 wafat. Berarti kan udah 1.000 lebih itu. Yang hilang aja hampir 700, yang meninggal udah 600. Tapi apa kita bilang mereka saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh ini mohon maaf nggak dapat rahmat? Belum tentu. Lihat yang meninggal. Ada yang senyum, ada yang anaknya nyewa ekskavator, emaknya masih sujud. Sujudnya juga nggak kayak orang ketakutan, nyengir baik. Itu ada di lantai 5, nenek-nenek gancangan dia sama anak muda.
naik loteng, kan kudunya yang mudaan, yang gancangan. Ini mana nenek gancangan dia naik loteng. Tapi lihat apa yang kita perhatiin, kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil nggak pernah lepas. Jadi boleh jadi saudara kita di sana malah girang. Karena tiap pagi habis subuh Allahumma hdina fiman hadai. Ketika subuh dia minta hidayah. Ketika dia takbir inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, minta matinya itu lillah, karena Allah. Ditutup salat subuhnya Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Boleh jadi banjir itu, longsor itu, waktu yang dia impi-impikan ini nih Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ini saatnya Allah wafatkan aku dalam husnul khatimah. Karena itu mayat-mayat yang ketemu enggak ada yang merengut. Ada yang dapat kiriman foto lagi merengut aja tuh mayatnya. Kan kagak. Pada girang kelihatannya. Artinya menurut kita mah musibah. Tapi boleh jadi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tukang ngaji, suaranya enak, di mana aja ada majelis ada dia. Belum sampai umurnya 50 tahun, apa? Kata jemaahnya, emang apa duluan dia sih beginya? Kan yang lain masih banyak, yang lain aja yang kagak ngaji, katanya begitu. Kata kita mah kesian, kata kita. Tapi boleh jadi itu rahmat. Kita mendengar kemarin orang tua kita ya sedang dirawat, alhamdulillah sekarang ada sama kita. Menurut kita mungkin kasihan, menurut kita, tapi menurut beliau itu rahmat. Mungkin di dalam ketidaknyamanannya Allah tambahkan fahuwa khairul lakum, satu kebaikan. Maka Abu Hasan Al-Basri lahirnya di Madinah, menjadi kibar sahabah, belajar banyak kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Tercatat belajar dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab, juga belajar dengan Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau bahwa hidup ini al-harakah, gerak. Maka dalam pergerakan ada kehidupan. Maka beliau lahirnya di Madinah tapi wafatnya di Basrah di Irak. Dan boleh kapan-kapan kalau lagi di Madinah umroh ke Irak jalan kaki kali ya, nyobain. Belum nggak ada gojek di sana. Ya. Apa kata beliau? Bainama atwafu yauman fi asfatil Basrah. Satu hari, ya kan, atwafu, ya, saya ini muter tawaf, ya. Tapi tawaf bukan yang kemudian di depan Ka'bah yang 7 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan yang tawafnya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabiyyika, bukan yang kemudian Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh ajiluhu wa ajiluh wa na'udzubika minasyarri kulluh ajiluhu wa ajiluh, bukan. Tapi tawaf seperti sunatullah biasa. Kita sebagai makhluk Allah ya muter, ya jalan. Karena ada sahabat dulu nggak mau kemana-mana, maunya di masjid aja. Nggak mau ngapa-ngapain, maunya sholat aja. Sampai pinggangnya diikat pakai tambang ma baina wastain, antara dua tiang. Ini kan ada 2 tiang. Dia bikin tambang diikat pinggangnya. Biar ngapa? Kalau dia ngantuk ora omleng.
Ngantuk ya di situ aja udah. Kata Nabi, jangan begitu ibadah mah. Abudu wa amshi fil aswaq. Saya ibadah, tapi saya juga ke pasar. Maka sunnatullah kita kalau udah rasanya pagi ada di Masjid Al-Mujahidin, ya boleh juga entar gara-gara jam 10 jam 11 ya kan, ayang-ayang beb boleh ajak ke Cipulir, boleh juga ya, apalagi kelihatannya dia puyeng benar gitu, kayak mana batuk mulu ya, mana dikit-dikit bebangkis. Yang begitu jangan dibawa ke klinik Baitur Rahman, jangan. Tambah banyak makannya kalau dibawa sana, tambah meriang, pulang bukan sehat. Yang begitu mah bawa ke Cipulir, bawa ke Haji Murdani, di Ciledug, sembuh dia. Ya, yang begitu. Kalau enggak ntar malam aja ke pasar malam AMD. Lepas aja begitu di pasar malam udah. Sehat udah. Jadi atufu saya ini muter-muter. Jalan-jalan di Basrah. Ngapain? Wa fi aswaqiha, bukan hanya di jalan, tapi saya masuk ke pasar-pasar. Ke beberapa wilayah penduduk. Ma'asyabin abidin. Satu ketika saya lihat ada seorang yang abid. Seorang yang kelihatannya berilmu, orang yang kemudian abid. Dia beribadah kepada Allah. Faida aidha tiba wa huwa jalisun 'alal kursi, tapi posisinya dia duduk. Dia duduk, kemudian orang itu pada datang ke dia, wa baina yadaihi rijalun wa nisa wa sibyan. Di sekelilingnya ada rijal, bapak-bapak kelihatan, wan nisa, ibu-ibu kelihatan, wasibyan, banyak juga anak-anakmu muda. Jadi sibyan ini pemuda, kalau bayi sobi. Makanya anak-anak kita yang suka berisik di masjid ya, itu sobiyun ghairu mumayyizin, anak yang belum mumayyiz. Makanya begitu kita salam ketika salat ya, kalau salaman enak di depan dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada yang kilukbah. Kalau kita di belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti ini bocah ghairu mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Kapan dia bisa bedain? Murru sabiyakum bis salati idza balagha sab'a sinin. Makanya anak kita diajak itu ketika masuk 7 tahun. Karena dia mau mayyiz. Kalau udah 10 tahun, udah nggak ada ampun. Artinya diingetin. Tapi 7 tahun itu menandakan dia mampu membedakan. Lihat kalau anak udah mulai gedean dikit, begitu dia lewat tangannya nyengser, berarti dia permisi. Begitu ngelewatin kita, dia cium tangan. Kenapa? Udah mau mayyiz. Lah kalau yang di bawah dia nonong baik. Itu yang kadang-kadang saya tanya, emang apa sih Neng berisik banget di masjid? Anu Bang Haji, kan saya lagi main di rumah. Terus bapak saya ngomong, berisik banget nih, sono di masjid. Akhirnya saya lagi main di rumah, saya pindah ke masjid. Jadi yang salah siapa itu? Buahnya. Bukannya ayo sholat di masjid, enggak, sono ke masjid. Ya, dia pindah bicaranya di masjid. Ini yang kemudian bukan hanya laki-laki perempuan, tapi ada sebagian anak muda yang muda pada mau menangis. Kalau anak kecil ngikutin orang lanang, orang wadon, anak ya berarti. Kalau ini udah gede, pemuda, dia udah mumayyiz, tapi berada di antara rijalan wanisa,
orang-orang laki-laki dan perempuan yang pada ngerubungin orang yang abid ini, seorang tabib, seorang yang bisa menyembuhkan, yang abid dia beribadah, di antaranya kemudian duduk bi aidihim bersama mereka, wa bi aidihim qararir, masing-masing itu yang lanang, yang wadon, yang mudaan pada megang qawarir. Apa itu qawarir, Bu, Pak? Ini namanya qawarir. Ya, sesuatu yang bisa diisi. Kalau kata kita mah contang ngeliat, gelas. Ya. Kalau ini isinya apa ini? Ya, air putih. Susu. Kalau susu berarti air putih. Kalau air bening, tapi biar tahu dia susu atau bukan, dia harus memang dicek dulu. Ya, boleh jadi sekarang kan begitu. Ya, minyak samin cap babi. Kan gitu. Ada minyak sapi, ya kan? Cap babi, tapi ada minyak babi, cap sapi. Pilih yang mana? Bismillah. Saya minum ya. Alhamdulillah. Dari tadi baunya menggoda soalnya. Kayak di awe-awe, minum saya, gitu. Jadi saya nggak tegaan gitu. Cuma modus ya. Wa bi aidihim qararir, masing-masing megang gelas, megang botol, megang tempat yang bisa diisi air. Fiha ma'un, di dalamnya udah pada ada airnya. Wa kullu wahidin minhum yastausifu dawa. Setiap orang yang megang itu berharap ada obatnya, ada pengharapan, ada doa, ada yang diminta. Dari mana kelihatannya? Min wujuhihim, dari wajah-wajah orang yang pada ngantri itu. Imam Hasan Al-Basri melihat bahwa yastausufuna dawa, berharap ada doa, ada obat dari apa yang dibawa. Maka ayat libu min dzalika li tabibin ayyudkara sifat dawa, atau bisa dinyatakan dari apa yang dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri, orang ini kemudian ayat luba, seperti datang meminta agar apa? Agar ayyudkara sifatud dawa, yang dibawa itu menjadi obat untuk dirinya. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian menyatakan ada orang di situ, faqadama syab, ada salah satu anak muda yang kemudian nanya, kemudian ngomong, faqala ila tabib, dia nanya kepada tabib tadi, orang yang ngobatin tadi. Faqala, dengan pertanyaan, ayyuhat tabib, wahai orang yang bisa mengobati, hal indaka dawaun, apakah kamu punya obat, yughsal zunub wa yusqi ardul qulub, obat yang bisa menggugurkan, menghapus zunub, dosa, dan obat yang bisa yusqi maradil qulub, menghilangkan penyakit hati. Karena orang yang datang ke situ tadi rijalan wa nisaa wa sibyan, laki-laki, perempuan, dan anak muda pada datang ngapain? Yarju dawaan, minta seakan-akan ini ada obat, ada doa. Makanya ulama menyebut doa itu dua. Ada yang namanya doaul mas'alah, yang kedua doaul ibadah. Apa yang pertama?
doaul mas'alah. Yang kedua, doaul masalah, doa yang memang kita minta sama Allah ketika ada masalah. Ini anak pada ujian, ya Allah terangkan hatinya. Ya Allah berikan dia hafalan yang kuat. Bahkan kita mintanya levelnya tinggi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, anak saya mau ujian, berikan pemahaman fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Bukan pemahaman Ustadz di Sulaiman, bukan pemahaman Ustadz di Al-Mujahidin, bukan. Pemahaman para nabi, wa hifdzul mursalin, dan hafalan kayak para rasul. Tinggi itu levelnya. Kita emang kalau minta nggak kira-kira. Pagi-pagi ilahilastulil firdausi ahla, minta surga firdaus. Baca Quran belum, sholat malam kesiangan, doa belum, udah minta firdausil a'la. Kan kagak keda-keda kita itu. Orang mah kira-kira dikit, oh semalam nggak sholat malam, ya jangan minta firdaus, jangan. Kayak Nabi Ibrahim aja, nggak minta selamat dibakar sama Raja Namrud, nggak minta hidup lagi, enggak. Datang Jibril, aku tolong, kata Nabi Ibrahim, fala fa ilaika fala fa ilallah, kepadamu aku nggak butuh pertolongan. Yang aku butuh Allah. Fahasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang kita baca tuh, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu penolakan Nabi Ibrahim. Yang malaikat datang nolongin, kata beliau, fa ilaika fala. Yang aku butuhkan hanya Allah. Fahasbi Allah. Ya, maka aku hanya butuh Allah. Ini doa masalah. Ntar minggu depan udah pada mulai libur, tuh emaknya, babanya berhenti angkat tangan. Kalau sekarang masih pada ujian tuh, ya Allah, baca biar gampang ujiannya ya Allah. Sekarang Sabtu depan udah lupa. Udah habis ujian, udah. Babanya masih doa nggak? Udah kagak, udah. Ya. Lagi anaknya ujian, lah. Di mana aja ada majelis ngikut. Doainnya bocah lagi ujian. Doainnya bocah lagi wawancara. Doain bocah lagi diterima di kantor baru. Mana aja minta doa. Begitu anak udah kerja, ya, si Anu mana? Anak udah kerja, dia udah kagak ngaji dia. Itu namanya doaul masalah. Kita minta sama Allah cuman gara-gara ada masalah doang. Yang kedua, doaul ibadah. Doa itu sebetulnya adalah ibadah. Disebutkan dalam kitab Al-Hakim yang beliau menuliskan Al-Sahihain. Kemudian ada Imam Bukhari dengan Adabul Mufrad, juga Imam Ibnu Hibban dengan Musnad Ibnu Hibban, bahwa kira-kira yang benar doaul masalah apa doaul ibadah? Yang mana Pak kira-kira? Doaul ibadah. Begitu kita ingat orang tua, ingatnya pas haul doang. Asal haul doanya mantep. Haul rapi mah udah lupa baik. Padahal ya kan setiap hari kudunya kita ngedoain. Maka orang yang nanya ini, dia bertanya, ada nggak doa yang kemudian doa itu menjadi obat. Obat itu menggugurkan dosa. Dosa itu menggugurkan apa yang ada dalam penyakit hati kita. Maka kata beliau,
Di baris tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di baris ke-10 itu yang dalam kurung hud ya, syai'un asyratu asya. Ambil 10 ini, maka dia menjadi obat penggugur dosa. Dia menjadi doa menghilangkan tadi penyakit-penyakit hati. Yang pertama, khud araqi syajaratil fakri ma'a araqi syajaratit tawadu. Ada 2 kata kuncinya. Fakrun wa tawadu. Ambillah akar dari yang namanya kefakiran, kekurangan, sehingga melahirkan yang namanya apa? Tawadu. Yang kita ambil bukan yang lebih, tapi yang kurang. Ini kita alhamdulillah subuhnya udah berjamaah. Tapi boleh jadi di antara kita jauh sebelum subuh udah di Al-Mujahidin. Berarti kita kurang. Yang udah sebelum subuh di Al-Mujahidin, pastinya dia mendapatkan waktu yang paling disukai Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sebelum subuh saat sahur itulah Allah memerintahkan malaikatnya hal minhum yastaghfirun. Cari hamba-hambaku yang beristighfar, yang minta ampun. Tadi sholat subuh kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dituntun nama Ustaz Hanan sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu astagfirullah. Kita beristighfar. Ada yang istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, itu dosanya dikit. Ada yang astagfirullah, astagfirullah, itu berarti dosanya banyakan dikit. Ada yang kamu kedengeran ke belakang astagfirullah, astagfirullah, itu berarti dosanya banyak. Orang yang sebelum azan subuh udah di sini, udah pasti didatangin malaikat. Kenapa? Di waktu sahur, dia kemudian yastaghfirun, minta ampun kepada Allah. Fa astaghfirullah, aku ampuni, aku gugurkan dosa. Yang kedua, hal minhum yurzakun. Tadi yang sholat sama kita itu, ada motor isinya penuh sama kembang. Ada motor isinya penuh sama perabotan. Berarti itu kan orang sebelum dagang sholat dulu di sini. Berarti kan tuh orang sebelum ada transaksi dia ngadep dulu. Kayak kita dulu zaman kecil, kan bapak kita ngangon kebo tuh. Pulang ngangon kebo kan dia kelihatannya belonjor baik. Kita pegang-pegang kakinya. Itu kalau udah dipegangin kakinya sama palanya, dia pasti nanya, mau minta apaan? Begitu ada dia. Karena ada maunya. Megang kaki, megang pala. Kita bilang mau sepatu, Bang. Berapa duit? 10.000. Dulu Adidas 10.000. Ya. Niat di mana? Niat di Cipulir. Dulu kan di bawah kali itu orang pada dagang, pada pakai perahu. Kita kalau naik sepeda pada ngelihat sepatu di situ harganya 10.000. Dulu mah 10.000 mahal. Kata bapak kita mahal amat. Karena jajan kita sebulan hanya 1.000. Tuh beli es 1.000 nggak habis-habis. Seminggu itu. Kata bapak kita duit masih ada, masih yang 1.000 kemarin. Kagak habis-habis 1.000. Jadi kalau ada sepatu harganya 10.000 mahal amat. Ya, pijitin lagi dah, begitu kata dia. Besok kita tanya lagi, bagaimana Bang? Ya pijitin aja dulu. Ya kan?
Udah 3 hari, 5 hari baru dibagi tuh 10.000-nya. Artinya apa? Kita kudu baik-baik dulu, baru dikasih. Yang pertama Allah minta, hal minhum yastaghfirun, cari ada nggak yang istighfar ngadep aku. Laporan mau dagang, laporan anaknya mau ujian, istighfar dulu, baru kemudian dia minta rezeki. Makanya ada yang pakai koko, udah ada yang pakai baju dinas, ada yang jaketnya hijau, ada yang jaketnya oranye, ya. Bagian udah pada pulang maksudnya udah berangkat. Itu berarti dia minta rezeki dulu kepada Allah, baru jalan. Ini kadang-kadang ya, bang, ya, pah, makan nasi uduk dipanggil papa, bangun ngojek. Kita kesiangan, subuh belum, ya minta udah berangkat, baik. Ya kan? Ini artinya bahwa yang pertama kita lihat kekurangan kita, jangan kelebihan. Jangan suka ingat-ingat kebaikan kelebihan kita. Jangan pamer urusan amal sama Allah. Kita kalau lagi ngempet di belakang tuh, itu ibu-ibu suka ngomong tuh, ya Allah, puasa udah, sholat udah, sedekah udah. Emang apa anak nggak diterima di tempat negeri sih? Pamer kita, pamer sholat, pamer sedekah. Jangan kita lihat kebaikan kita, tapi lihat apa? Kekurangan. Maka dia melahirkan namanya tawadu. Kalau udah kita merasa kurang, kita merasa tawadu, rendah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya innama ataqabbal shalah liman tawadu ali azamati. Aku terima salat seseorang ketika Allahu Akbar, dia meletakkan semua yang dia punya di bawah kekuasaan dan kebesaran Allah. Ini satu, ya, tawadu, melahirkan tawadu. Yang kedua, waj'al fiha wa yalaiju at-taubah. Kalau udah kita ngelihat kekurangan kita, maka segeralah kita minta ampun, tobat. Ya, bini merengut aja, maka jangan salahin bininya. Kita yang kemudian melihat kekurangan kita dan kemudian kita beristighfar minta ampun. Kemudian wa atrahahu fi dira'ir raqdi. Ya. Hempaskan itu kepada keriduan. Ikhlasin, biarin, jangan tanya kenapa dan mengapa. Kalau ada dua pertanyaan itu, kenapa? Ya Allah, ya. Kenapa saya? Kenapa enggak dia aja? Tadi tuh, ya Allah, kenapa dia yang sering ngaji? Kan banyak yang kagak ngaji. Nah, itu enggak boleh kita kenapa. Dan nggak boleh juga mengapa, komplain sama Allah nggak boleh. Karena semua yang kita minta, semua yang kita mau, semua yang kita inginkan itu dikabulin Allah nggak, Pak? Bu? Dikabulin. Tidak ada doa kita, permintaan kita yang nggak dikabulin Allah. Semua dikabulkan Allah. Allah yang nantang, faida sa'alaka ibadi. Ayo hambaku yang masih mau minta, yang masih mau berharap, masih mau memohon, fa inni qarib, aku dekat sama dia. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan, aku jawab idadaan, apa yang dia minta. Berarti Allah ingkar janji enggak? Enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Asal kita minta, asal kita mohon, kita ngomong, ngobrol sama Allah, pasti ujibu da'watad da'i, pasti dijawab.
Maka kunci jawaban Allah itu pada keriduan, kerelaan, keikhlasan dari apa yang kita terima. Semua apa yang kemudian menjadi bagian hidup kita, kita terima aja. Makan es kagak, yang dingin-dingin kagak, suara hilang, ya udah terimain aja. Emang wayanya hilang, ya mendingan hilang suara daripada hilang bini, kan begitu. Kalau suara hilang masih ada yang ngelus-ngelus, ya emang apa itu nggak bisa ngomong, ya kan? Kan makan es kagak, apa kagak, emang wayanya biarin aja. Daripada nggak ada yang ngelus-ngelus, kan begitu. Artinya masih ada yang kita ridoin, kita ikhlasin. Kalau udah ridho, udah ikhlas, kemudian wastahaqqaqu bifinjal qanaah, kita enakin hati jadi qanaah. Apa itu qanaah, Pak? Nerima ya. Tadi nikhlasin, kalau ini nerima dengan sepenuh apa yang Allah berikan ke kita, kita jadi puas. Qanaah itu puas dengan apa yang Allah putusin. Caranya kalau enak alhamdulillah, enggak enak alhamdulillah. Kalau enak berarti tatimu bi nikmatihis shalihat. Kalau enggak enak berarti ala kulliha. Kemudian waja'alhu fi qadri taqwa. Kalau udah qanaah, dia melahirkan rasa takwa. Apa itu takwa, Pak? Takwa, takut sama istri tua. Ya kan? Takwa berarti apa-apa kita kerjain atas perintah Allah. Berusaha ninggalin yang sia-sia. Kalau udah takwa, ya kan, maka wasaba alaihi baqaul haya. Timbul rasa malu. Al-haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian daripada iman. Kalau udah takwa timbul rasa malu. Kalau udah malu, ya kan, waglujhu, bakar dia dengan apa? Biqadril mahabbah. Dengan apa? Kuali kecintaan. Udah, kalau udah sampai kepada takwa tadi, ya, udah kita berusaha mencintai apa yang nggak baik sama kita, mencintai apa yang baik buat kita. Yang baik buat kita, ahbib man ahbab tahaulama, demen sesuatu seperlunya, jangan kelewat batas. Kalau udah mahabbah, ya kan, maka akan ada namanya fi qadhi syukri, timbul rasa syukur. Kalau udah syukur maka warauhahu firroja, timbul pengharapan. Di saudara kita yang di Sumatera, tentu kita berharap, ya, kita berharap nambah ilmu, dibuka wawasan. Oh ternyata puunan itu dulu waktu kecil orang nebang pohon, yang kalian ngerti, oh yang ditebang pohon keluarnya air ya dulu, apalagi pun bambu. Asal ditembang airnya banyak itu. Ternyata emang ya banjir itu disedot sama puunan. Puunannya kagak, airnya ambak-ambakan. Dulu asal haus pun bambu tebang. Kita manggapnya begitu. Kalau enggak kadangin pakai plastik minum. Ternyata emang Allah ma khalaqta hada tidak, enggak ada yang salah. Syukur kita, alhamdulillah puunan emang agak ada di kita. Di kita mah tembok mulu, puunannya enggak ada. Tapi alhamdulillah enggak banjir. Mudah-mudahan selama ada orang ngaji di Al-Mujahidin, orang sujud di Al-Mujahidin, ada anak kecil yang main di Al-Mujahidin, kalau sore kan banyak waktu berlari-larian, ya itu tudfa'u ghadabar rabbi, itu menolak, menghilangkan kemarahan Allah. Masih ada yang sujud, masih ada yang ngaji, masih ada anak kecil yang main.
wasibyanan ruddo, masih ada yang main, wasuyukhun rukka, masih ada orang tua yang pada ruku. Ini tua apa muda sih? Yang muda semua ya, memudaan dikit dah ya. Terakhir disebutkan setelah ada raja pengharapan, maka yusbihu bitahmidin, perbanyak kalimat tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu 10 yang bikin hati kita diampunin dosa dan penyakit hati ya. Pertama tawadu, kedua tobat, ketiga ridho, keempat qanaah, yang kelima apa tadi? Takwa, keenam malu, ketujuh mahabbah, kedelapan syukur, kesembilan roja harapan, dan kesepuluh tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bersyukur lebih banyak dari apa yang kita lihat di saudara kita. Allah berikan kita rasa menerima kasih kita dengan terus mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kau hilangkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, kepadamulah pagi hari ini kami memuja dan memuji. Kepadamulah kami meminta, memohon ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, wa antal musta'an. Engkaulah yang maha penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sabitna ya Allah bil iman, wa sabitna ya Allah bil tauhid, wa sabitna ya Allah bil istiqamah, bil istiqamah wa akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi ta'ala faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.